Noun. What is noun? Noun atau kata benda mencakup segala jenis nama, mulai dari nama orang, hewan, buah-buahan, sayur-sayuran, merek suatu produk, jenis pekerjaan, idea, gagasan atau ide, an occurrence, suatu kejadian, an action, suatu tindakan, ataupun konsep abstrak lainnya. What is the function of noun? Fungsi noun. Noun sebagai subjek, contohnya Tono has got the book, Budi has read the book for their house, the cat is eating fish. Noun sebagai objek, contohnya I eat banana, aku makan pisang. She is a nurse, dia perempuan adalah seorang perawat. Noun sebagai objek langsung, my mother cooked rice last night, the boy kicked the ball, anak laki-laki itu menendang bola. Noun sebagai objek tak langsung, he gave her girlfriend a rose, Jono borrows Jenny a roll, Jono meminjami Jenny sebuah penggaris. Noun sebagai kata keterangan, my friends visited me at home, teman saya mengunjungiku di rumah. Students study English at the school, siswa-siswa itu belajar bahasa Inggris di sekolah. How many games of noun? Dilihat dari jelas atau tidak jelasnya concrete noun. Concrete artinya konkret atau jelas, adalah suatu kata benda yang dapat ditangkap dengan panca indera seperti nama orang, tempat atau benda dan lain sebagainya. Examples, I put candies in the table, she needs a flashlight. Abstrak noun. Konsep abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat langsung atau disentuh, tapi kata tersebut bisa dicerna oleh otak karena memang ada, seperti love, life, friendship, relationship. Example, love is important for our life. Contoh abstrak noun, kebebasan, kekuatan, kelemahan, kelembutan, kekerasan, penjualan, peningkatan. Ciri-ciri abstrak noun. Untuk mengetahui apakah suatu kata adalah noun dalam bahasa Inggris, kita harus mengetahui cirinya. Cirinya adalah kata yang berakhiran 1 C, patience, difference, 2 niche, happiness, sadness, 3 T, ability, popularity, 4 sion, information, solution, relation, 5 sion, decision, permission, 6 R, signature, ratio, 7 mint, agreement, management, appointment, 8 IT, nationality, personality, 9 code, childhood. Dilihat dari bisa atau tidak bisa dihitung. Countable noun, ini adalah jenis noun yang bisa dihitung langsung tanpa ada satuan ukuran apapun. Contoh, tas, rumah, HP, meja, dan sebagainya. Example, Andi memiliki 10 rumah. Countable noun dibagi menjadi 2, yaitu A. Singular. Singular artinya single atau hanya ada satu. Countable noun jenis ini menjelaskan bagaimana cara membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya hanya satu. Contoh, I have a book, aku memiliki sebuah buku. I have a pen, aku memiliki sebuah pulpen. Your book, bukumu. B. Plural. Plural artinya jamak atau banyak. Countable noun jenis ini menjelaskan bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh, I have the pens, aku punya 30 pen. I have many books, aku punya banyak buku. Ada beberapa aturan yang paling umum digunakan pada pembentukan plural atau bentuk jamak. Perhatikan contoh berikut ini. Door, pintu, doors. Hand, tangan, hands. House, rumah, houses. Apple, apple, apples. Grape, anggur, grapes. Selain dengan menambahkan akhiran s, bentuk jamak dari singular noun juga dapat dibentuk dengan menggunakan akhiran s. Kata benda yang menggunakan akhiran s untuk bentuk jamak adalah kata-kata yang diakhiri dengan huruf s, x, sh, o, dan ch. Perhatikan contoh berikut ini. Bench, bangku, benches. Books, kotak, bookses. Class, kelas, classes. Hero, pahlawan, heroes. Tomato, tomat, tomatoes. Sementara itu juga kata benda yang diakhiri dengan huruf o hanya ditambahkan akhiran s saja untuk bentuk jamaknya. Example, foto,
atau foto, fotos, piano, piano, pianos, mango, mangga, mangos. Bila kata benda tersebut diakhiri dengan huruf Y yang didahului oleh huruf mati, maka untuk bentuk jamaknya Y diganti dengan I kemudian ditambah akhiran S. Contoh penggunaannya sebagai berikut: baby, bayi, babies, city, kota, cities, lady, wanita, ladies. Uncountable noun. Ini adalah jenis noun yang tidak bisa dihitung. Maksudnya adalah karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung serta memiliki satuan ukuran tersendiri. Contoh: garam, uang, gula, air, nasi, jus, susu, kopi, dan lain-lain. Dalam uncountable noun terdapat istilah most dan many, a few, dan a little. Most and many memiliki arti banyak. Many untuk uncountable noun: she borrows many books in the library. Much untuk uncountable noun: she drinks much milk. A few and a little memiliki arti sedikit. A few untuk uncountable noun: she has few clothes. A little untuk uncountable noun: she has a little money. Dilihat dari umum atau spesifiknya. Common noun artinya umum. Setiap kata yang bersifat masih umum disebut common noun. Kata yang umum seperti kota, makanan, negara, dan lain-lain. Mengapa kota dibilang umum? Karena kita belum tahu kota yang dimaksud kota apa, karena ada begitu banyak kota di Indonesia apalagi di dunia. Contoh, saya bertanya pada Tono, saya, dari mana kamu berasal? Where are you come from? Tono, saya berasal dari kota. I come from city. Ciri dari common noun adalah: 1. Bersifat umum atau masih bisa dispesifikasi lagi. 2. Tidak didahului huruf besar. Food, city, country, children. What is adjective? Adjektif adalah kata sifat yang mensifati orang ataupun suatu hal. Yang disifati biasanya adalah bentuk noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, benda atau konsep abstrak. An example: 1. She is a beautiful girl. 2. I just bring this small bag. 3. Sinta is a diligent student in my class. 4. Peter is not a clever student. How to ask adjective? Adjective position. An example: perempuan cantik. Perempuan di sini adalah noun yang artinya girl. Cantik adalah adjective yang artinya beautiful. Bahasa Inggrisnya perempuan cantik adalah beautiful girl. Dari contoh kasus di atas, kini kita mengetahui bahwa adjektif diletakkan lebih dulu daripada noun. Adjective order. Example: kucing hitam kecil yang gembira. Susunan kalimat di atas sebagai berikut: noun ditambah adjektif ditambah adjektif and ditambah adjektif. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. 1. Opinion atau pendapat. Contohnya gembira, baik, cantik, dan lain sebagainya. Size atau ukuran. Contohnya besar, kecil, tinggi, dan lain sebagainya. Age atau usia. Contohnya muda, tua, baru, dan lain sebagainya. Shape atau bentuk. Contohnya gemuk, kurus, tipis, dan lain sebagainya. Color atau warna. Contohnya hijau, hitam, merah, dan lain sebagainya. Origin atau asal. Contohnya Indonesia, Jawa, Eropa, dan lain sebagainya. Material atau bahan. Contohnya plastik, karet, busa, dan lain sebagainya. Purpose atau tujuan. Traveling, meeting, touring, dan lain sebagainya. Jadi bahasa Inggris dari ungkapan kucing hitam kecil yang gembira adalah happy small black cat. Susunan kalimat di atas adalah adjektif atau opinion, ditambah adjektif adalah size, tambah adjektif yaitu color, ditambah noun. What is verb? Secara verb berarti kata kerja dalam kamus Oxford. Verb dikatakan sebagai it's of the sound, action is of being.
So, dapat disimpulkan bahwa verb merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau sebagai sebutan nama dari tindakan tersebut. Verb dapat berupa action atau tindakan itu secara langsung, namun ada juga verb yang berfungsi untuk menyatakan keadaan seperti verb to be, is, I, are. Verb menunjukkan tindakan bring, keok, read, atau kegiatan happen, become, atau keadaan to be, dan sikap grand, descend, blame. Next. What are the examples of verb? Miss Ayu, teacher I am Sinjai. Miss Ayu, teacher English language of class B. The student English today. They are very eager. They are waiting the material. Selanjutnya, what there are function of verb? Verb bisa berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan komponen atau pelengkapnya. Verb bisa menjadi predikat dari suatu kalimat. Verb juga berfungsi sebagai kata kerja utuh dalam suatu kalimat. Where is the position of verb? Verb biasanya digunakan setelah subjek atau pelaku atau sebelum objek atau pelengkap dalam suatu kalimat. Dalam beberapa hal, verb juga bisa muncul sebagai subjek jika kalimat tersebut berbentuk pernyataan atau kuitas. How many kind of verb? Verb kata kerja, verb butuh bantu, kata kerja penghubung, kata kerja yang membutuhkan objek, kata kerja yang tidak membutuhkan objek, dan regular irregular verb. Finitive verb. Finitive verb adalah yang mengalami perubahan sesuai dengan bentuk subjek dan tenses. Contohnya, to read a novel, I read a novel, I'm reading a novel. B. My mother soup bag, the money book bag, the book of bag, bay of buying I bag. Auxiliary verb, I'm, is, are, adalah kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja utama dalam kalimat. Auxiliary verb juga biasa digunakan menunjukkan alibitasy, polibitas, atau nosi. Contohnya, I am toxic English of class, I am a life student, he are in content. Pernyataan yang jawabannya singkat yaitu yes atau no. Examples. Here are novel, does he read novel, how are watching movie, are they watching movie, my mother is chicken, is my mother in chicken. Exercise. Make a sentence and short answer quizzes based on word below. Sing, I watch him work. Pronoun. What is pronoun? Adalah merupakan salah satu dalam part of speech punya fungsi sebagai kata ganti orang atau benda selain manusia, bisa meliputi tumbuhan, hewan, atau tempat. Pronouns digunakan agar tidak terjadi pengulangan atau penyebutan dengan nama yang sama, jadi lebih singkat dan tidak monoton. Contoh, Dita works in the hospital, he always goes to hospital by motorcycle. Next. How many kinds of pronoun? Yang berarti beberapa kata ganti yang bisa kita lihat pada tabel tersebut. Next. Personal pronoun. Kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Jenis kata ganti ini tergantung pada peran, bisa sebagai subjek, objek, posesif, jumlah orang, dan gender dari noun yang digantikan. Subjek biasanya diletakkan di awal kalimat. Contoh, I sing a song, we are smart student, I like study in the library, you are a strong woman, she likes watching movie, likes playing game, it is a dog. Objek berfungsi sebagai objek dalam sebuah klausa atau kalimat. Contoh, give it to me, my father give her a book, his chat is funny, I love it, the teacher want to tell to you, she makes the happy. Next. Possessive adjective. Kata ganti berfungsi sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kepemilikan terhadap nouns. Contoh, this is my book, this is your dictionary, that is his shoes, her bag is expensive. Next.
possessive pronoun. Kata ganti yang mempunyai fungsi menjelaskan kepunyaan atau kepemilikan. Misalnya, milikku, milikmu, miliknya, dan sebagainya. Contoh, this book is mine. That pen is hers. Those books are his now. Next, reflexive pronoun. Kata ganti berfungsi untuk memberikan penekanan yang jika diterjemahkan menjadi diri, sehingga terkadang diterjemahkan dengan dirinya, atau mu, atau kita, atau sendiri, atau bisa juga digabung menjadi seperti dirinya sendiri. Contoh, I buy it myself. You will be her yourself. The children can take care of themselves. Next, demonstrative pronoun yang berarti kata ganti penunjuk. This, that, those. Contoh, this is her glasses. That is your bag. These questions are more difficult. Those cars look expensive. Next, interrogative pronouns. Who, what, which, was, whom. Kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contoh, who is he? What are you doing? Why do you come late? Next, relative pronoun yang berarti kata ganti relatif. Who, which, whom, that. Contoh, I know the man who takes your bag in the class. The handsome boy whom you met last night was Jody. The gift box which is put on the table is taken by someone. I did not know that the game was over. Adverb adalah kata yang menerangkan kata kerja verb, kata sifat adjektif, atau kata keterangan adverb lainnya. Keberadaan adverb bukan menjadi sebuah kewajiban dalam sebuah kalimat, namun keberadaannya akan menjelaskan dengan rinci pada kalimat. Keberadaannya akan menjelaskan tentang bagaimana apa. Example, he drives slowly. Dia mengendarai mobil secara pelan. He bikes a very fast bicycle. Dia menyepedai sebuah sepeda yang cepat. He rides pretty slowly down the beach. Dia mengendarai cukup lambat menyusuri pantai. I sing also thrill. Saya meyakinkan sebuah lagu depan pelan. Where is the position of adverb? Adverbs are generally located at the end of the sentence. However, it can also be placed at the beginning of sentence or in the middle of a sentence in coming. Some adverbs can also be placed over at the beginning of the sentence, in the middle, and at the end of the sentence. Example, tomorrow I will holiday with my friend di awal kalimat. We mostly play badminton di tengah kalimat. He speaks English fluently di akhir kalimat. Yesterday I and my friend went so fit at swimming. Paul happily diawali, di tengah, dan di akhir. How many kids of adverb? Adverb of manner is an adverb used to express how or how a job is done. For example, a sailor putting slowly, shortly, while horizontally, colorfully, quickly, beautiful, happily, fastly, irreparably, gracefully. Example, so he do hard homework easily. He drove his motorcycle slowly. To the English, slowly. Adverb of time, namely adverb used to express when an action event occurs. Adverb is included in the category included. Example, today, tomorrow, last week, next year. No, repeatedly, event
were the start the place of Angrade in Santas about in Lone, near Summerford, and where is they all today arrive for their hair behead underglow dan sebagainya. Example, my butter jug in the kitchen, I am in my home, I am sitting beside my mother, he does behead the fruit. Adverb of frequency. An adverb that states how often invite or of is quite or you close adverb is in the verb category are always seldom never or often sometimes usually and so on. Example, she always calls me when I don't reply her SMS. They never visit their grandmother. I so much help my mother clean my house. The are always happy. Adverb of darkly. Adverb which are used to express how level or degree an activity event is among the adverbs that fall into his group array. Really, very isolate, hardy to strongly, almost rather totally, completely, highly, overmuch, quite, lit, fire, dan lain sebagainya. Example, you in say my brother plays piano totally, has she very well, has Clara and now. Adverb of guanetly. He has many books in her room. There are too many goods in the hotel. Moods home a lot of most all copy of I find I list several money. I number of dan sebagainya. Example, he has many books in her room. There are too many goods in the hotel.